Selamat siang dan selamat datang di Teminar by Kren. Ya, perkenalkan kembali saya Sheila, moderator untuk Teminar hari ini yang sekaligus mewakili Kren Indonesia. Dan kali ini Kren melaksanakan Teminar bertemakan ubah sampah jadi berkah. Dan senang sekali di sini sudah hadir bersama kita semua kedua panelis yang saya akan sapa terlebih dahulu. Ya, di sini kita undang ada Kak Saharudin Ridwan ya, selaku Ketua Umum ASOPSI. Nah, selanjutnya kita mau menyapa juga di sini ada bersama kita ya, senang sekali ada Kak Andin Rahma Reviana selaku Project Development Specialist dari Water for Change. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita mau langsung masuk ya ke sesi yang pertama ya, bahwa ASOPSI adalah Asosiasi Bank Sampah Indonesia. So, langsung aja tanpa berlama-lama kita akan panggilkan ini dia Kak Ridwan ya, Kak Saharudin Ridwan selaku Ketua Umum ASOPSI. Silakan Kak Ridwan untuk bisa share screen-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita bicara persoalan sampah, tentu kita bicara tentang kepedulian. Kalau kita bicara bank sampah dengan aturan yang ada saat ini, tentu bank sampah ini adalah salah satu momentum awal untuk membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah sampah atau mendaur ulang sampah, kemudian memanfaatkan sampah karena sampah itu mempunyai nilai jual yang cukup baik. Nah, kalau kita lihat di sini ya, prosentasi sumber-sumber sampah, kita lebih lihat di sini lebih banyak dari prosentasinya dari rumah tangga. Ada 48%, pasar tradisional 24%, kemudian kawasan komersil itu 9%. Artinya apa? Artinya sampah kalau dikelola dari sumbernya, itu ada 3 hal yang bisa kita rasakan. Jadi selain daripada faktor lingkungan, faktor sosial, juga faktor ekonomi itu sendiri. Sehingga menurut saya peran bank sampah ini menjadi penting ya, karena di mana masyarakat bisa merasakan dampak positif daripada mengelola sampahnya sendiri, tapi yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini di dalam forum ini, bahwa kenapa setiap peraturan ya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sampai provinsi dan kota kabupaten itu selalu menyinggung tentang rumah tangga, sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kenapa seperti itu? Karena memang dalam hal merubah mindset, merubah perilaku atau menyelesaikan persoalan sampah itu harus dimulai dari sumbernya. Nah, kemudian kalau kita bicara bank sampah, ada 3 tujuan bank sampah. Bahkan ada survei 2015, dari hasil survei itu menyatakan bahwa kenapa masyarakat ingin bikin bank sampah, buat bank sampah. Pertama karena ingin lingkungannya bersih, ya. Kemudian menjadikan lingkungannya jadi hijau. Yang kedua, dengan adanya bank sampah, ya, ternyata bisa menjalin komunikasi antara warga masyarakat yang satu dengan lainnya. Jadi ada interaksi. Kenapa? Karena ada kegiatan penimbangan, ya, ada kegiatan penyetoran. Ya, jadi kalau penyetoran itu ya dari masyarakat, jadi teknisnya itu dari masyarakat sebagai nasabah, kemudian ada RW, ya, ataukah kelurahan ataukah lingkungan yang membentuk bank sampah unit, ya, kemudian setiap minggu atau setiap bulan nasabah ini atau warga masyarakat ini yang akan menyetor atau menimbang sampahnya ke bank sampah unit, ya, kemudian disitulah terjadi interaksi sosial, ya, terjalin komunikasi, ya, mengurangi perselisihan. Bahkan di tahun 2015 itu harian Kompas itu pernah menulis gara-gara bank sampah, ya, tawuran itu hilang. Yang ketiga adalah kenapa masyarakat ingin bikin bank sampah? Karena pertama bisa menimbulkan lapangan kerja. Jadi membentuk bank sampah unit itu berkah bagi masyarakat atau warga yang pengangguran. Jadi itu menjadi berkah bagi mereka. Kenapa? Karena dengan adanya bank sampah, membentuk bank sampah, ternyata ada pekerjaan baru yang mereka bisa dapatkan daripada bank sampah ini. Ya. Yang kedua, menambah pendapatan. Nah, lantas ada juga yang bertanya, kok ini anak-anak pegang buku bank sampah, kemudian ada duitnya, kok anak-anak yang dipaksa ya jadi mulung atau apa? Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa bank sampah ini tidak pernah ya
tidak pernah menyuruh anak-anak kita untuk jadi pemulung, menyuruh masyarakat untuk jadi pemulung. Bank sampah ini mendidik masyarakat untuk mau menabung atau menimbang sampahnya yang di rumahnya saja. Kenapa anak-anak? Anak ini penting, bukan hanya dari sisi bahwa ketika ditimbang itu dapat duit, enggak seperti itu. Ini adalah salah satu pendidikan lingkungan hidup kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sejak dini kita ajarkan bahwa sampah ada nilainya, maka ketika dia jadi besar, dia tidak akan buang-buang sampah. Meskipun sekarang, ya dampaknya sangat luar biasa dari sisi ekonomi, tetapi tetap edukasi itu yang penting. Kenapa? Karena menurut kami bank sampah ini adalah salah satu upaya kita dalam hal bagaimana mengajarkan masyarakat kita untuk mau memilah sampah, untuk mau mengelola sampahnya sendiri. Kemudian pengelompokan sampah itu ada 4. Kelompok plastik, ya ini kelompok plastik. Plastik itu banyak jenisnya. Kertas ada jenisnya, logam juga ada jenisnya. Kemudian yang terakhir itu botol kaca juga ada jenisnya. Jadi kalau kita bicara tentang pengelompokan sampah itu ada 4 itu, ya sehingga 4 jenis sampah ini kalau kita kelola dengan baik, ya kita kelola dengan dengan kepedulian yang tinggi, saya kira persoalan sampah ini bisa selesai. Bisa juga bank sampah ini sebetulnya bisa diintegrasikan dengan penerapan EPR, ya, Extended Producer Responsibility. Nah, ini bank sampah sebetulnya kalau sekarang ini ya karena adanya kebijakan strategi nasional dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, maka setiap kabupaten kota di Indonesia ini membuat kebijakan yang bernama Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Di situ ada pengurangan. Jadi Indonesia ini punya target sampai tahun 2025 sesuai dengan Jakpranas itu pengurangan sampah 30%. Saya ulangi, pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%. Bank sampah salah satunya menjadi upaya pengurangan sampah. Pengurangan sampah. Nah, sekarang pengurangan sampah itu bukan hanya di ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi, tetapi bagaimana sampai ke desa-desa. Sehingga ya bank sampah itu bisa diperankan sebagai collection atau dropping point, yaitu tempat di mana masyarakat dapat mengembalikan sampah ya atau produk kemasan yang didaur ulang atau guna ulang ya, kemudian atau layak jual yang dikenai ketentuan EPR itu. Nah, ini salah satu contoh Bapak-Ibu sekalian, Ibu Mbak Sela ya dan teman-teman yang ada di sini. Bank sampah kalau kita kelola betul-betul ini bisa menimbulkan sistem pengelolaan yang terorganisir yang menghasilkan nilai ekonomi. Artinya betul-betul berkah bagi masyarakat kalau kita kelola. Ini contoh di dalam bank sampah itu kita kenal ada namanya bank sampah unit. Bank sampah unit itu bisa dibentuk ya, bisa dibentuk di tingkat masyarakat. Apakah itu RT, apakah itu RW, apakah itu kelurahan, apakah itu desa. Bank sampah sektoral ya bisa juga kecamatan ya di tingkatannya lebih besar lagi. Mereka ini punya nasabah. Nasabah itu adalah masyarakat. Masyarakat yang akan menimbang ke bank sampah unit. Kemudian ada namanya bank sampah induk atau bank sampah pusat. Kemudian setelah itu jenis plastik, kemudian kertas, kemudian logam, botol kaca, itu kemudian dipasarkan ya atau dijemput atau dibeli, katakan misalnya pabrik-pabrikan ya, vendor-vendor ini yang membeli. Nah, inovasi. Ini yang saya katakan ada 9 inovasi yang ada di beberapa tempat, beberapa daerah ya. Kenapa betul-betul sampah ini bisa menjadi apa saja. Ketika dia menjadi duit, ketika dia menjadi uang di dalam tabungan bank sampah itu bisa jadi beras, bisa jadi es krim, bisa jadi produk, bisa jadi gas, bisa jadi kredit, misalnya dia bayar kredit, bisa menjadi sampah bayar sampah, retribusi sampah, bisa menjadi air galon, bisa menjadi retribusi sampah, bisa menjadi untuk bayar pajak. Saya kira seperti itu Mbak Sheila. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika waktunya
lewat Oke, Kak Mbak Sera Ridwan, dan thank you teman-teman. banget. Udah pas Assalamualaikum banget nih, warahmatullahi Kak, wabarakatuh. waktunya, Kak. Oke, langsung saja kita masuk lagi ke sesi selanjutnya, panelis kita yang kedua, yang gak kalah seru juga. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Kak Andin Rahma Reviana, Project Development Specialist Waste for Change. Halo, Silakan, Kak Andin. Mbak Sela. Saya, Andin, itu mewakili Waste for Change, perusahaan saya, untuk ngasih tahu nih atau kayak berbagi sharing ya, gimana sih dari point of view-nya Waste for Change, caranya Waste for Change untuk bisa mengubah sampah itu menjadi sebuah business opportunity. Waste for Change itu adalah perusahaan penyedia pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dengan misi mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA. Jadi teman-teman, di sini ada berdasarkan data ya dan fakta-fakta di Indonesia sebenarnya apa sih yang terjadi sama sampah kita. Kalau misalnya dilihat di sisi kiri, itu Indonesia itu memproduksi sampah 175.000 ton per harinya, di mana menurut komposisi sampahnya masih didominasi oleh sampah makanan sebanyak 47,8%, baru kemudian disusul oleh sampah plastik sebanyak 14,8%. Nah, kemudian di sebelah kanan juga ada nih pengelolaan sampah. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini bahwa di bagian paling kanan ada 69% sampah itu ternyata masih berakhir di TPA dan hanya 7,5% sampah yang terdaur ulang dan dikompos dengan baik gitu. Tapi teman-teman tahu nggak sih ternyata dari 69% yang masuk ke TPA ini terdapat 80% sampah yang sebenarnya berpotensi untuk didaur ulang. Nah, selanjutnya ini ada beberapa fakta lagi nih di lapangan gitu di Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia itu cenderung 81% ya dominan itu tidak memilah sampahnya. Nah, terus ada juga data dari BPS ya tahun 2018, mereka membuat indeks perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup itu dari 4 dimensi, yang indeks perilaku ketidakpeduliannya paling tinggi adalah pengelolaan sampah. Selanjutnya, kelihatan nih, ini adalah skema pengelolaan sampah di Indonesia. Masih konvensional dan cenderung mahal, teman-teman. Jadi itu kalau skema konvensional itu dikumpulin di dalam satu waste bin, kemudian diangkut dan dibuang ke landfill. Jadi kita mau mengubah paradigma, teman-teman. Paradigma yang awalnya itu adalah kumpul angkut buang atau dispose ke landfill, kita ubah menjadi circular economy atau ekonomi melingkar, jadi reduce, reuse, dan recycle, dispose, kemudian melingkar seperti ekonomi sirkular, jadi melingkar gitu. Tantangan sebenarnya nggak hanya waste for change doang ya, di dunia persampahan itu kita kenal yang namanya 5 aspek dalam pengelolaan sampah. Jadi setiap aspek ini punya masalahnya masing-masing, dari mulai kita tidak punya data yang terintegrasi, peraturannya tidak dibuat berdasarkan data, terus kemudian mungkin ada teknologi sampah tapi tidak optimal karena pengelolaannya yang belum benar. Oke, jadi di Waste for Change, alur pengelolaan sampahnya itu sebenarnya kita mulai dari kiri bawah ya teman-teman, itu ada source segregation, di mana kita memilah sampah gitu ya berdasarkan jenisnya, kemudian kita angkut ke temporary waste station untuk dalam keadaan terpilah, baru kita angkut untuk kita bawa ke rumah pemulihan material atau material recovery facility di Waste for Change, dan itu dibagi berdasarkan jenisnya. Oh, organik kita melakukan kompos atau black soldier fly, kemudian untuk paper kita recycle, kemudian untuk plastik dan kaca dan sebagainya itu kita bawa ke mitra daur ulang kita, dan kalau misalnya residual itu kita bawa ke RDF teknologi untuk dijadikan bahan bakar pembuatan semen. Nah, selanjutnya ini adalah cara Waste for Change. Semoga teman-teman juga bisa ambil insight dari sini. Jadi kita itu melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, di mana di bagian hulu kita melakukan riset, edukasi untuk memilah sampah dari sumber, kemudian di bagian hilir kita melakukan pengumpulan sampah yang terpilah, kemudian kita sortir lagi secara lebih detail di rumah pemulihan material kita, kemudian kita sortir material itu untuk dikompos dan didaur ulang, baru ada laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya sebenarnya untuk hal ini sebenarnya apa aja sih yang Waste for Change bisa tawarkan? Kita juga provide solusi di mana kita memberikan analisa berbasis data
perihal solusi peningkatan manajemen sampah yang optimal. Selanjutnya untuk bagian di hulu juga ada yang namanya campaign. Sebenarnya dari sini solusi yang ditawarkan adalah memberikan pendampingan, edukasi untuk yang tujuannya untuk mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Tuh ada program pendampingan, edukasi workshop. Nah, selanjutnya kalau misalnya di bagian hilir, itu kita juga punya kolek, kita bisa nih hadir untuk memfasilitasi pemilahan sampah, jadi ada tempat sampah terpilah, terus kemudian pengangkutan sampah terpilah, dan kita ada laporan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu teman-teman. Selanjutnya ada di bagian create. Nah, kita punya jasa ini untuk juga untuk memproses material yang kita kumpulin, itu jadi punya value dan bisa didaur ulang. Dan sebenarnya apa sih dampak yang measurable, yang terukur dari solusi-solusi yang sudah Waste for Change tawarkan. Oke, jadi pertama ada divisi kita strategic service, kita juga udah melakukan pendampingan, riset study, terus kita training orang itu dari Sabang sampai Merauke, ada 42 community development, 44 riset study, dan juga orang yang sudah kita training sebanyak 4.297 per 2020. Nah, untuk bagian operational service-nya juga kita memiliki klien sekitar 2060 plus, dan kita udah berhasil mengurangi sampah yang terbuang ke TPA sebanyak 52%, dan kita sudah mengelola sampah sebanyak 5.680 ton. Dan kita selanjutnya juga bicara mengenai dampak lingkungan dan dampak sosial apa sih yang Waste for Change sudah tawarkan. Yang pertama ada dampak lingkungan 100% responsible waste management melalui recycling, waste treatment, kemudian mengurangi landfill disposal tadi, dan kemudian di bagian sosial kita juga mentrainingkan local champion ya. Kita juga punya leader-leader nih yang tersebar di seluruh Indonesia yang juga mengajarkan daerahnya untuk bisa mengimplementasi pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Terima kasih. Semoga kita bisa diskusi banyak hari ini. Wow. Oke, dari tragedi jadi opportunity ya teman-teman. Thank you Kak Andin untuk sharingnya.